Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati, saya memohon berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, hari ini kita memasuki video yang kedua dari pelajaran berseri dengan judul khotbah seperti apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Saudara, judul kecil hari ini yang kita mau cermati adalah apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Saya senang mengajak Bapak Ibu sekalian yang suka belajar dengan menonton video saya, dengan mulai kita mengkoreksi kejadian saat ini dengan nubuat firman Tuhan yang sudah diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Alkitabnya. Oleh karena itu, mari buka Alkitab Bapak Ibu sekalian, persiapkan alat tulisnya, yang perlu bisa dicatat, nanti bisa direnungkan kembali. Buka Matius pasal 24 lebih dulu. Saya bacakan ayat ketiga dan ayat yang keempat. Saya menyampaikan firman Tuhan ini karena menurut saya saat ini kita ada di titik ini. Dunia ada di titik ini, yaitu titik yang Tuhan Yesus nubuatkan dan ditulis, dicatat pada Matius pasal 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Yang begini bunyi firman-Nya, permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ini diskusi pribadi. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah saudara, permulaan daripada penderitaan itu terjadi pada zaman sekarang. Ketika kita bicara belajar video ini. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia memberikan peringatan kepada murid-muridnya, saudara dan saya juga. Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan jauh hari sebelumnya bahwa nanti akan muncul para penyesat-penyesat itu yang bisa juga memakai namanya dan berani mengaku, akulah Yesus Kristus Tuhan. Saudara, hati-hati, sudah diperingatkan oleh dia. Nah saudara, berbahaya sekali jika ternyata ada banyak jemaat yang digembalakan
dengan tidak dibangun di atas batu karang, di atas firman Tuhan. Sehingga ketika ada penyesatan ini tadi, maka akan ada banyak jemaat yang biasanya suka berbondong-bondong, hanya ingin melihat mukjizat, hanya ingin mendapat mukjizat. Jemaat yang seperti inilah, maksud saya dalam tanda kutip, yang mudah tersesat. Oleh karena mereka selalu menganggap bahwa mukjizat itu tadi datangnya selalu daripada Yesus yang adalah Tuhan yang mengasihi kita. Padahal dia pun juga sampaikan, hati-hati, penyesat ini pun juga bisa mengadakan mukjizat yang dahsyat. Tetapi penyesat itu bukan daripada aku. Saudara, kita lanjut kepada ayat yang ke-11 sampai 14. Dikatakan demikian oleh Tuhan Yesus. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, dia sudah peringatkan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan para nabi palsu ini adalah orang-orang yang juga bisa menghadirkan mukjizat. Oleh karena itu, nasihat saya di atas firman Tuhan, di atas mimbar Allah yang kudus ini, saya ingin sampaikan buat saudara, Anda datang jangan mengejar mukjizat. Kenapa? Karena Anda sebagai anak Tuhan, sesungguhnya sudah terlalu banyak mukjizat Tuhan itu terjadi di dalam hidup keluarga saudara secara otomatis sebagai orang benarnya yang oleh Tuhan perlu saudara dibela dan dikasih oleh Dia. Justru orang-orang yang seperti inilah yang rawan disesatkan oleh nabi-nabi palsu ketika nabi-nabi palsu ini nanti datang dan mereka mengadakan mukjizat. Sehingga apapun yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu ini tadi punya kecenderungan untuk diikuti. Padahal mereka sedang mengikuti nasihat-nasihat yang salah, yang asalnya bukan daripada Yesus yang adalah Tuhan. Saudara, diikuti pula oleh keadaan yang semakin sulit. Yang terjadi apa? Mungkin cari duit semakin tidak mudah pada zaman sekarang. Sehingga terjadi pada ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, kasih itu butuh kehangatan. Kenapa? Kasih yang penuh dengan kehangatan adalah kasih yang suka menyapa orang lain. Kasih yang penuh dengan kehangatan adalah kasih yang suka peduli kepada penderitaan orang lain. Namun, dia peringatkan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, makin bertambahnya dosa, makin bertambahnya kejahatan di zaman-zaman sekarang ini, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Artinya akan menjadi semakin sedikit orang-orang yang dulunya bisa berbagi kasih, orang-orang yang dulunya bisa peduli dengan perbuatan kasih sayangnya untuk orang lain, itu mulai mundur, mulai dingin, mulai tidak peduli.
Sehingga kita bisa menyaksikan bahwa di zaman yang seperti hari ini tidak ada kegerakan juga yang mengatasnamakan Kristen secara nasional di Indonesia memberikan perhatian, kasih sayang kepada masyarakat secara luas, sehingga memberikan teladan bagi banyak orang yang bukan Kristen. Nah saudara, oleh karena apa? Semua orang Kristen mungkin sedang berpikir, ngapain aku harus memperhatikan orang lain? Aku memperhatikan komunitasku sendiri aja kesulitan. Aku memperhatikan keluargaku saja kesulitan. Ngapain aku harus berbagi dengan keluarga-keluarga yang lainnya dan lain sebagainya? Kalau bisa, sekarang aman untuk diri sendiri. Saudara, inilah yang dia katakan. Saudara, keadaan boleh menekan. Persoalan boleh bertubi-tubi datang kepada kita sebagai orang Kristen. Namun, jati diri saudara dan saya tidak akan pernah berubah hanya karena tekanan hidup. Karena Tuhan sudah menakdirkan saudara dan saya sebagai orang percaya adalah ditakdirkan sebagai terang dan garam dunia. Saudara, dan jika engkau adalah terang dan garam dunia itu, maka di dalam hidup saudara dan saya, di tengah-tengah keadaan yang seperti apapun, yang namanya terang dan garam dunia tetap akan menunjukkan jati dirinya lewat fungsinya dia. Menerangi hidup banyak orang dan membuat nyaman hidup semua orang, karena fungsi daripada terang itu sendiri, fungsi dari garam itu sendiri tetap boleh melekat dan ada di dalam hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu saudara, hati-hati. Justru di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, firman Tuhan menasihatkan kepada saudara dan saya lewat Lukas pasal 17, akan meneguhkan bacaan kita tadi, ayat 1 dan ayat yang kedua. Juga firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri berkata demikian. Judulnya beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Saudara, lihat apa yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Artinya, penyesatan pasti terjadi. Oleh karena itu, hati-hati bagi orang yang sengaja menyesatkan. Oleh karena itu, saudara, kepada saudara dan saya yang biasa menyampaikan berita firman Tuhan, berita sukacita, berita keselamatan ini, hati-hati, jangan sampai saudara dan saya itu salah menafsirkannya. Sehingga jika kita salah menafsirkannya, bisa saja pemberitaan kita itu menyesatkan para pendengar. Namun, jika itu Anda lakukan dengan cara yang tidak sengaja, Tuhan masih bisa memaklumi, oleh karena kesalahan kita sebagai manusia yang lemah. Tetapi sebaiknya juga jangan sampai. Tetapi lebih parah lagi, jika saudara dan saya yang mengerti isi firman Tuhan, namun dengan sengaja Anda memberitakan tidak sama seperti yang dia kehendaki sebagai sang pemilik firman, itulah yang dimaksud oleh Tuhan sebagai seorang penyesat. Dan hukumnya kepada penyesat ini, dia berkata di dalam ayat yang kedua, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada
menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Yang dimaksudkan orang-orang yang lemah ini adalah anak-anak Tuhan, domba-domba milik Tuhan Yesus yang kebanyakan mereka tidak mengerti tentang isi Alkitab. Mereka belajar pun seringkali para domba, mohon maaf bicara, mereka juga tidak sungguh-sungguh. Mereka lebih suka mendengar khotbah daripada mendengar kemudian mencocokkan dengan isi Alkitab. Apalagi mereka harus membaca Alkitab secara mandiri. Terkadang mereka tidak punya waktu, mungkin mereka malas dan lain sebagainya. Nah saudara, yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus adalah orang-orang lemah seperti ini. Yang lemah dalam arti pengertian tentang firman Allah yang seharusnya dituntun oleh saudara dan saya yang mengerti firman Tuhan. Tetapi sungguh Tuhan Yesus akan murka sekali kepada pembicara, kepada pendeta yang sesungguhnya mengerti, memahami isi Alkitab, namun dengan sengaja dia tidak menyampaikan seperti maksud daripada sang pemilik firman Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah seorang penyesat yang harusnya dibinasakan oleh Kristus. Saudara, kita kembali kepada Matius pasal yang ke-24 tadi. Kita lanjutkan ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan tetap memberikan nasihat kepada saudara dan saya, memberikan semangat, walaupun di akhir zaman ini ada begitu banyak kesulitan di dalam hidup yang harus kita hadapi. Yesus yang adalah Tuhan tetap mengharapkan saudara dan saya tetap bertahan dengan iman kita, dengan kebenaran kita, mengikuti jalan Kristus sampai kepada kesudahannya kita pulang kembali. Ketika Tuhan memanggil kita, kita pulang kembali, itulah yang akan diselamatkan oleh Dia. Oleh karena itu, jangan terlalu menggerutu dengan kesulitan hidup yang harus kita alami. Jangan bersungut-sungut dengan segala problem yang menghadang perjalanan masa depan keluarga kita. Tetapi tetaplah mengucap syukur dan percaya bahwa Yesus tetap adalah Tuhan dan Bapa yang selalu mengasihi saudara dan saya, yang punya maksud dan tujuan bukan sekedar ingin membawa saudara keluar sebagai pemenang, tetapi Dia yang pasti sebagai Bapa yang ingin saudara dan saya dengan keluarga kita dibawa dengan tangan kanannya sendiri, kita diselamatkan oleh Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nantikan video yang ketiga dan pastikan saudara tetap bersama dengan saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.